Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Mulia Zahra. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang program-program kesehatan atau kebijakan menanggulangi kesehatan utama di Indonesia tentang gizi masyarakat. Oke, sebelumnya kita perkenalkan dulu anggota kelompok 4 ya. Oke, yang pertama ada saya sendiri, Nabila Mulia Zahra. Yang kedua itu ada Raffi Syauqi Rahman. Yang ketiga ada Andi. Yang keempat ada Nandini Setiani. Dan yang kelima itu ada Aleja Nimas Bula. Yang keenam itu ada Gingin Tigi Nurgina. Itu ada yang ketujuh ada Taufan. Kedelapan itu ada Muhammad Fahmi. Dan yang kesembilan itu ada Dik Septianugraha. Oke, mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Selanjutnya, gizi adalah proses makhluk hidup menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, yaitu penyerapan, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan. Pengertian ilmu gizi didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu yang mempelajari proses pangan setelah dikonsumsi oleh manusia masuk ke dalam tubuh, mengalami pencernaan, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, serta pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan. Saya, Dik Septianugraha. C. Fungsi gizi: memelihara proses tubuh dalam pertumbuhan, perkembangan, serta mengganti jaringan tubuh yang rusak, memperoleh energi guna melakukan kegiatan sehari-hari, mengatur metabolisme dan mengatur berbagai keseimbangan air, mineral, dan cairan tubuh yang lain. D. Gizi dalam kesehatan masyarakat. Gizi kesehatan masyarakat merupakan penyulingan kompetisi untuk gizi kesehatan masyarakat dengan fokus memantau diet, status gizi dan kesehatan, dan program pangan, memberikan peran kepemimpinan dalam menerapkan publik kesehatan, prinsip-prinsip untuk kegiatan yang mengarah pada promosi kesehatan dan pencegahan penyakit melalui pengembangan kebijakan dan perubahan lingkungan. Definisi status gizi. Status gizi adalah ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu, atau dapat dikatakan bahwa status gizi merupakan indikator baik buruknya penyediaan makanan sehari-hari. Indikator status gizi. Indikator status gizi yaitu tanda-tanda yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan keseimbangan antara asupan dan kebutuhan zat gizi oleh tubuh. Faktor yang mempengaruhi status gizi. 1. Faktor susbud. Stabilitas keluarga dengan ukuran frekuensi nikah cerai rujuk anak-anak yang dilahirkan di lingkungan keluarga yang tidak stabil akan sangat rentan terhadap penyakit gizi. Yang kedua, faktor biologis. Sifat yang diwariskan memegang kunci bagi ukuran akhir yang dapat oleh anak. Yang ketiga, faktor lingkungan. Lingkungan yang buruk berpengaruh pada status gizi, begitu pula sebaliknya. Yang keempat, faktor ekonomi. Umumnya, pada negara berkembang, ukuran tubuh masyarakat lebih kecil. Hal ini berpengaruh pada kualitas dan kuantitas gizi yang dikonsumsi. Yang keempat, faktor religi. Seperti tabu mengkonsumsi makanan tertentu oleh kelompok umur tertentu, yang sebenarnya makanan tersebut justru bergizi dan dibutuhkan oleh kelompok umur. Selanjutnya, cara memperbaiki status gizi. 1. Memenuhi kebutuhan energi sesuaikan dengan usia, gender, berat badan, aktivitas, dan lain-lain. Yang kedua, susunan menu seimbang, berasal dari aneka ragam bahan yang mengandung gizi. Yang ketiga, peningkatan kadar Hb makanan berdasarkan protein nabati dan hewani serta penumbuhan zat besi. Yang keempat,
pemenuhan vitamin dengan mengkonsumsi buah yang akan vitamin. Baik, selanjutnya ada penanggulangan masalah gizi. Penanggulangan masalah gizi kurang, upaya pemenuhan persediaan pangan nasional terutama melalui peningkatan produksi beraneka ragam pangan, peningkatan usaha perbaikan gizi keluarga atau UPGK yang diarahkan pada pemberdayaan keluarga untuk meningkatkan kesehatan pangan tingkat rumah tangga. Peningkatan pelayanan gizi terpadu sistem rujukan dimulai dari tingkat pos pelayanan terpadu atau posyandu hingga puskesmas dan rumah sakit. Peningkatan upaya keamanan pangan dan gizi melalui sistem kewaspadaan pangan lain gizi. Peningkatan komunikasi informasi dan edukasi di bidang pangan di gizi masyarakat. Peningkatan teknologi pangan untuk mengembangkan berbagai produk pangan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat luas. Selanjutnya, intervensi langsung kepada sasaran melalui pemberian makanan tambahan atau PMT, distribusi kapsul vitamin A, dosis tinggi tablet dan sirup besi, serta kapsul minyak berodium. Peningkatan kesehatan lingkungan, upaya fortifikasi bahan pangan dengan vitamin A, iodium dan zat besi, upaya pengawasan makanan dan minuman, upaya penelitian dan pengembangan pangan dan gizi. Penanggulangan gizi berlebih dilakukan dengan cara menyimbangkan masukan dan keluarkan energi melalui pengurangan makanan dan penambahan, latihan fisik atau olahraga serta menghindari tekanan hidup, stres. Menyimbangi masukan energi dilakukan dengan membatasi konsumsi karbohidrat dan lemak serta menghindari konsumsi alkohol. J. Penilaian status gizi dilakukan secara langsung melalui tahapan berikut. Yang pertama, antropometri untuk melihat ketidakseimbangan protein dan energi. Yang kedua, klinis, didasari atas perubahan yang terjadi dan dihubungkan. Yang ketiga, biokimia, pemeriksaan spesimen yang diuji secara laboratoris. Yang keempat, biofisik, metode penentuan status gizi secara melihat langsung kemampuan fungsi jaringan. Selanjutnya, penilaian gizi secara tidak langsung. Yang pertama, secara konsumsi makanan, metode penentuan gizi dengan melihat jumlah dan jenis gizi yang dikonsumsi. Yang selanjutnya, statistik vital dengan analis dan beberapa statistik kesehatan seperti angka kematian berdasarkan usia, angka kesakitan dan penyebab. Yang selanjutnya, ekologi dengan memantau hasil interaksi biologis dan lingkungan budaya. Permasalahan gizi di masyarakat. Masalah gizi makro. Masalah gizi makro adalah masalah yang utama disebabkan kekurangan atau ketidakseimbangan asupan energi dan protein. Yang selanjutnya, masalah gizi mikro berkenaan dengan kekurangan asupan gizi seperti vitamin A dan zat besi dan lain-lain. Yang terakhir, solusi peningkatan kualitas SDM, kebijakan atas perhatian gizi khususnya masyarakat menengah ke bawah program gizi. Sekian. Baik, cukup sekian dari kelompok 4 yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.